Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in. Amma ba'du. PowerPoint ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 4 pada mata kuliah Ilmu Rasam Usmani dengan dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC.MA. Hai, kembali lagi dengan saya Urfa Haula Syakuro dengan nomor pokok mahasiswa 231105080109 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insya Allah saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah saya dapatkan di mata kuliah Ilmu Rasam Usmani pada semester 4 ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, tentunya kita harus mengetahui poin-poin apa saja yang ada di dalam PowerPoint ini. Yang pertama, definisi Ilmu Rasam Usmani. Yang kedua, sejarah singkat Ilmu Rasam Usmani. Yang ketiga, kaidah penulisan Ilmu Rasam Usmani. Yang keempat, perbedaan penulisan Rasam Usmani dengan Rasam Imla'i. Yang kelima, mengenal mushaf cetakan Indonesia dan mushaf cetakan Madinah. Dan yang terakhir, kaidah penulisan huruf la dalam Al-Quran. Itu adalah poin-poin pembahasan yang insya Allah akan dibahas pada PowerPoint kali ini. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu definisi. Apa sih Ilmu Rasam Usmani itu? Nah, Rasam Usmani adalah sistem penulisan mushaf Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sistem ini bertujuan untuk menyatukan bacaan Al-Quran dan mencegah perbedaan yang timbul karena variasi dialek di kalangan umat Islam saat itu. Mushaf yang ditulis dengan metode ini menjadi standar resmi dan dikirim ke berbagai wilayah Islam. Pembahasan kedua tentang sejarah Ilmu Rasam Usmani. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam semakin tersebar luas ke berbagai wilayah dengan latar belakang bahasa dan dialek yang berbeda. Hal ini menyebabkan munculnya perbedaan dalam bacaan Al-Quran. Untuk menjaga kesatuan bacaan, Khalifah Utsman membentuk tim sahabat yang menyalin mushaf berdasarkan dialek Quraisy. Salinan mushaf tersebut kemudian disebarkan ke berbagai wilayah sebagai rujukan utama dan menjadi dasar penulisan Al-Quran hingga saat ini. Dan mushaf ini ditulis tanpa harokat dan tanda baca untuk menjaga fleksibilitas qiraat yang berbeda. Selanjutnya, kaidah penulisan Ilmu Rasam Usmani yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, hazaf atau penghilangan huruf. Yang kedua, ziyadah atau penambahan huruf. Yang ketiga, ibdal atau penggantian huruf. Yang keempat, fasal dan wasal atau pemisahan dan penyambungan kata. Yang kelima, hamzah, yaitu penulisan huruf hamzah. Dan yang keenam, badal, penggantian bentuk dan atau variasi tertentu. Poin keempat, perbedaan penulisan. Rasam Usmani adalah metode penulisan Al-Quran yang ditetapkan sejak masa Khalifah bin Affan dan memiliki kaidah khusus. Sementara Rasam Imla'i merupakan penulisan Arab standar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami perbedaan ini penting untuk menjaga keaslian penulisan Al-Quran, menghindari kesalahan baca tulis, dan mendukung pembelajaran qiraat dan tajwid. Selanjutnya, mengenal mushaf cetakan Indonesia dan cetakan Madinah. Mushaf cetakan Indonesia dan mushaf cetakan Madinah merupakan dua versi Al-Quran yang umum digunakan di dunia Islam. Keduanya bersumber dari teks yang sama, namun berbeda dalam aspek penulisan atau rasam, harokat, dan tanda baca. Mushaf Madinah dicetak di Arab Saudi, menerapkan kaidah Rasam Usmani secara ketat sesuai dengan qiraat Hafs dan Asim. Sementara itu, mushaf Indonesia yang disusun oleh LPMQ lebih disesuaikan dengan kebutuhan pembaca lokal dengan tambahan tanda baca dan penyederhanaan penulisan untuk mempermudah pemahaman. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan masing-masing terhadap pelestarian dan pembelajaran Al-Quran tanpa mengurangi keasliannya.
Materi terakhir mengenai kaidah penulisan la dalam Al-Quran. Penulisan huruf fa dalam aksara Arab, khususnya ketika berdekatan dengan kata an dan in, penekanan utama terletak pada kapan kata la harus digabung dengan kata sebelumnya atau kaidah wasal dan kapan harus dipisahkan. Terdapat beberapa kaidah penulisan la dalam Al-Quran. Yang pertama, penggabungan la dengan in, yaitu jika kata la muncul kata in yang berarti jika, maka keduanya ditulis atau digabung menjadi illa. Yang kedua, penggabungan la dengan anna. Begitu juga dengan la muncul setelah an, khususnya an masdariyah, maka keduanya digabung menjadi illa. Dan yang ketiga, ketika la tidak digabung dengan an, namun terdapat kondisi di mana an tidak digabung dengan la, yaitu ketika an berfungsi sebagai yang pertama an mufassarah, yaitu menjelaskan sesuatu, dan an mukhaffafah, yaitu an yang berbentuk ringan. Dalam hal ini, la dan an tetap ditulis terpisah karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Baiklah, sekarang adalah kesimpulan dari materi-materi sebelumnya, yaitu ilmu Rasam Utsmani adalah cabang ilmu yang membahas kaidah penulisan Al-Quran sebagaimana yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ilmu ini sangat penting dalam menjaga keaslian dan kemurnian mushaf Al-Quran karena memiliki aturan khusus seperti hazaf penghilangan huruf, ziyadah penambahan huruf, ibdal pengganti huruf, dan lainnya. Dalam praktiknya, penulisan Rasam Utsmani berbeda dengan penulisan Arab standar atau Rasam Imla'i, baik dari segi bentuk huruf, penyambungan kata, maupun penggunaan harokat. Dengan mempelajari ilmu ini, kita dapat lebih memahami struktur penulisan mushaf, menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran, serta memperdalam pemahaman terhadap qiraat dan tajwid. Alhamdulillah telah selesai pembahasan di PowerPoint kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.